Halo Sobat Peter Pan Junior, bertemu lagi dengan saya Peter Pan Junior dan masih di channel kita tentunya di channel Peter Pan Junior dalam konten Tabokokes, tak biasa obrolan kita. Nah guys, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa banget guys, dimana saya kedatangan bintang tamu yang pasti kalian tuh sudah nggak asing banget deh. So, karena memang sudah sangat viral banget ya di media gitu, baik itu di media YouTube, baik itu di koran online maupun yang lainnya. Nah, langsung saja ya guys, kita dengan narasumber kita, bintang tamu kita yang lagi ngehit banget, yaitu Ustadz Royan guys. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi guys, saya itu senang banget ya hari ini kedatangan salah satu tokoh publik ya, bintang tamu kita, yang pasti beliau itu sosok yang apa ya, oke banget untuk jadi teladan khususnya ya para anak muda tentunya, dimana beliau ini seringkali mencontohkan kepada kita semua ya, kepada publik mengenai perihal-perihal yang bersinggungan dengan kaitannya sosial kemasyarakatan. Oke, biar nggak banyak ini ya basa-basi, kita langsung saja ngobrol dengan Ustadz Royannya. Ya Ustadz, jadi kan publik itu sudah tahu banget gitu ya, perjalanan historinya Ustadz Royan itu sangat kental dengan nuansa sosial kemasyarakatannya gitu. Bisa kita berbagi cerita gitu, apa saja sih kegiatan sosialnya gitu? Ya, jadi kalau kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki akal sehat, masih mau menggunakan hati nuraninya, ya, dan masih merasa memiliki kemerdekaan secara individu, sebenarnya kita semua sudah seharusnya sadar bahwa semakin besar ketimpangan yang terjadi saat ini di negeri kita. Ya. Misalnya apa itu, Ustaz? Contoh, ya, semakin banyak masyarakat miskin. Ya. Terus setelah itu juga makin banyak pengangguran. Ya. Nah, ini kan konteks juga pada hari ini adalah 17 Agustus ya, 76 tahun Indonesia merdeka. Betul. Apa sih hakikat merdeka saat ini kalau kita kenyataannya kita lihat di mana di masyarakat, kemiskinan, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Nah, itulah yang selama ini menggugah hati saya ya, untuk bersama mereka. Siapa mereka? Para masyarakat kecil, rakyat miskin, seperti orang-orang yang tertindas, gitu. Karena tidak semua dari mereka memiliki keberanian untuk bersuara. Betul. Jadi insya Allah mereka menitipkan suara-suara mereka. Salah satunya adalah kepada saya. Iya, alhamdulillah. Jadi sahabat Peter Pan Junior ya, Indonesia ini sangat beruntung banget ya memiliki satu orang seperti Ustadz Royan. Bagaimana kalau misalkan 1000 orang guys? Bisa tidak terbayangkan banget ya. Dan semoga Allah memudahkan jalan beliau ya. Amin. Jadi Ustadz, berkenan dengan hal tersebut ya, itu contoh konkretnya apa saja kira-kira di dalam pergerakan, di dalam nyatanya gitu? Ya, kalau yang sekarang ini ya, kami ini selama PPKM diberlakukan di wilayah Provinsi Lampung, utamanya di Kota Bandar Lampung, itu sepekan kita hampir 2 kali mengadakan pembagian nasi bungkus. Wah, luar biasa. Kepada masyarakat terdampak PPKM. Mulai dari PPKM darurat sampai PPKM level 1 sampai 4 dan sampai kapan lagi dan menggunakan istilah apa lagi terkait PPKM itu, insya Allah kami berusaha untuk hadir. Karena mereka terutama di pasar-pasar, di pertokoan itu sangat terdampak sekali dan memang betul-betul membutuhkan banyak bantuan dari kita. Dan disitulah dari dari mulainya PPKM darurat, kami berusaha hadir untuk masyarakat terdampak PPKM tersebut. Wah, luar biasa. Kalau ditarik ke belakang sebelumnya, ya memang sebelum-sebelumnya juga kita sudah banyak terlibat dalam beberapa kegiatan sosial ya, sosial kemasyarakatan. Mulai dari membangun sekolah, membangun madrasah,
lalu juga mengadakan baksos, bakti sosial baik kepada tunanetra maupun kepada para kaum duafa, dan juga mengadakan seperti kegiatan pengobatan gratis, lalu sunatan, khitanan massal sebenarnya, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalau ditarik ke belakang memang kami sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal tersebut, dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan di saat memang banyak masyarakat membutuhkan, di tengah kondisi krisis multidimensional yang sudah bertahun-tahun terjadi. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kami untuk masih tetap bisa hadir di tengah masyarakat, meskipun mungkin kontribusi kami tidak sebesar seperti yang lainnya. Betul, tapi sangat luar biasa banget ya. Jadi guys, ini ada cerita menarik guys dari apa yang menjadi uraian dari Ustadz Royan tadi ya. Sebagai contoh, di kegiatan berbagi nasi guys, itu Ustadz Royan guys luar biasanya ya. Di tengah terik matahari itu beliau sampai keringatan ya membagikan nasi bungkus itu. Wah, pokoknya tidak mengenal lelah. Bahkan itu di hari kejadian yang saat viral itu guys, saat sebelum diadakan ya acara berbagi nasi, itu beliau sempat ribut guys dengan salah satu oknum ASN ya tentunya. Nah, tahu nggak guys, saat itu terjadi hujan deras banget guys, hujan deras banget, dan sampai beliau itu basah kuyup. Bayangkan ya, di tengah polemik yang beliau alami, perseteruan beliau antara dengan ASN, tapi beliau masih sempat meluangkan waktu guys, tidak menunda kegiatan berbagi tersebut guys. Dan yang tentunya ya bertahan ria guys, bertahan ria, kehujanan sampai basah kuyup, dan saya langsung menyaksikannya guys. Jadi saya adalah saksi nyatanya guys, saksi nyata, bukti nyata apa yang Ustadz lakukan betul adalah nyata adanya guys. Oke Tad, jadi selanjutnya bagaimana ya ke apa yang istilahnya yang akan Ustadz lakukan ke depan? Ya, yang ke depan tentu yang pertama adalah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keistiqomahan. Amin, amin. Ya, keistiqomahan dalam berjuang untuk masyarakat. Amin, amin. Untuk bangsa, betul, untuk negara, betul, untuk agama kita. Betul, betul. Nah, semoga itu. Karena sebenarnya apa yang kami lakukan saat ini tidak lepas daripada bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas daripada hidayah dan bantuan dari Allah. Tanpa Allah mengarahkan hati kita untuk berbuat hal seperti itu, sepertinya sih tidak mungkin. Betul. Termasuk juga Allah masih memberikan kepada kita keberanian. Keberanian untuk berpihak kepada yang benar. Keberanian untuk berpihak kepada yang kecil, yang tertindas. Nah, nanti Ustaz, maaf ya sahabat Peter, kita potong dulu biar kalian penasaran, soalnya ini yang lagi viral guys, kalau kita langsung berikan langsung kepada intinya, pasti kalian sudah gimana ya, jadi tahan dulu ya guys. Jadi Ustaz, sambil kita nanti meningkat ke pembahasan yang utama, yaitu yang Ustadz viral dengan ASN itu. Jadi ada hal yang menarik ini Ustadz ya. Karena saya turut mengikuti kegiatan-kegiatan Ustadz, bahkan saya termasuk salah seorang yang sangat simpatik dan mendukung apa yang dilakukan Ustadz gitu. Dan salah satunya ya saya juga turut men-share apa yang Ustadz lakukan. Alhamdulillah. Tapi dalam perjalanannya itu begini Ustadz, ada hal yang pro dan kontra gitu, dan kontra. Jadi ada sebagian orang-orang justru menyikapinya dengan nyinyiran, mencari ria lah dan sebagainya lah pokoknya. Tapi setelah saya amati justru mereka tidak melakukan apa-apa. Itu yang sangat memprihatinkan gitu ya Ustadz. Jadi bagaimana kalau menurut Ustadz sendiri berkaitan hal tersebut dikaitkan dengan agama kita, agama Islam gitu, kira-kira apa? Termasuk ria atau bukan itu kira-kira Ustadz? Iya, jadi begini ya. Satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa sudah menjadi ketentuan dari Allah, sunatullah, bahwa sampai akhir nanti dunia tetap akan ada yang namanya perbedaan. Ya.
Jadi tidak mungkin kita bisa menyatukan satu pikiran seluruhnya, itu tidak mungkin. Beda kepala, beda isi, beda pemahaman, beda latar belakang, beda visi, beda misi. Jadi tidak mungkin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita tidak bisa memuaskan seluruh manusia. Kita tidak bisa memberikan kesan yang baik kepada seluruh manusia. Jadi sekali lagi kita harus mau menerima. Begitu kita terjun ke masyarakat, terutama dalam berjuang, apalagi berjuang amar ma'ruf nahi mungkar, gitu kan, berbuat kebaikan. Nah, ini pasti akan ada orang-orang juga yang tidak suka, seperti itu. Atau ada orang-orang juga yang kontra. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya, kembalikanlah kepada niatan awal, kepada niatan awal, karena Allah akan menghakimi itu niat awalnya. Jadi amalu bin niat. Jadi kembalikan amal itu kepada niat awalnya saja. Awalnya kepada apa? Setelah itu berserah diri kepada Allah. Ya kan, mau orang bicara apa, mau orang ada yang mengapresiasi atau bahkan yang nyinyir, itu saya sudah terbiasa. Sudah terlatih untuk tidak memperkarakan itu dan tidak memperdulikan itu. Karena niatan awal kita untuk bersedekah, niatan awal kita untuk menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar, niatan awal kita untuk berpihak kepada rakyat kecil, kepada kaum tertindas, tidak ada lain selain ingin mengikuti jejak Rasulullah SAW dan jejak para sahabat. Tidak ada yang lain. Jadi inginnya tulus ikhlas kepada Allah saja. Nah, yang kita inginkan daripada apa yang kita lalu kita share kemana-mana, sebenarnya itu dalam rangka mengajak kepada yang lainnya agar jangan cuma diam, agar jangan cuma nyinyir. Ayo ikutan. Kalau misalnya kalau misalnya tidak bisa bergabung dengan kita, bikin sendiri. Yang seperti itu di tempatnya yang lain, sehingga dengan begitu akan banyak masyarakat, lebih banyak masyarakat yang akan menerima manfaat daripada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Seperti itu saja. Betul. Jadi guys seperti sebagaimana uraian Ustadz Royan tadi guys, bahwasanya riya ataupun tidak itu dikembalikan kepada niatnya guys. Tapi insya Allah bahwasanya sebagaimana yang beliau katakan, bahwasan ini adalah bagian dari syiar. Jadi bukan untuk ujub takabur ataupun semacamnya. Ini bagian dari syiar, seruan, ajakan agar publik berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Saya pribadi sih guys ketika melihat orang yang kontra nyinyir, justru saya tuh sangat prihatin banget. Justru saya sedih banget gitu, karena saya dengan mata kepala sendiri menyaksikan bagaimana Ustadz Royan ini kepanasan, kehujanan gitu loh guys, untuk memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sementara dari sisi keuntungan materi, beliau tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada yang menggaji, tidak ada yang istilahnya hal yang semacamnya gitu loh guys. Makanya ketika ada suara-suara sumbang, saya sangat terharu banget, terharu sedih. Artinya masih ada saudara kita yang terpengaruh oleh hasutan setan gitu loh guys. Oke Ustadz, selanjutnya bagaimana jadi Ustadz? Ya, jadi memang Allah ini menciptakan hati ini sebagai filter. Nah, banyak penyakit ini kalau kata Agim, kita harus selalu berdoa supaya terjauh dari namanya penyakit SMS. Apa itu Ustaz? SMS itu adalah suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Seperti itu. Dibalik itu aja. Seperti itu. Nah, SMS itu penyakit hati. Nah, ini harus kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di awal Anda katakan sebenarnya kita ini bersyukur kepada Allah dan selalu berdoa semoga Allah berikan itu istiqomah. Istiqomah dalam berbuat kebaikan, istiqomah dalam berjuang untuk orang-orang yang tertindas atau rakyat kecil dan membela kebenaran. Istiqomah berjuang amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Allah cabut saja
hidayah ini selesai. Selesai ya, betul, Ya kan? betul. Nanti bisa jadi tiba-tiba berbuat hal yang di luar, bertolak belakang. Iya. Ya, kita sudah banyak lihat contohnya di dunia nyata saat Betul, ini. betul. Ya, di mana orang dulu ngomongnya A, sekarang ngomongnya B. Betul. Ya kan? Seperti itu. Ya, di mana-mana, di mana air mengalir dia pokoknya ngikutin di mana angin Iya. bertiup. Gitu, kan? Seperti itu. Nanti kadang dia pakai warna biru, ntar pakai warna putih, ntar pakai warna merah. Iya, Gitu aja. Betul. Ya, Banyak hati-hati betul. seperti itu. Jadi emang banyak betul orang-orang yang seperti itu, mengikuti alur ya, mencari aman, mencari enak. Di mana tempat yang enak, nah seperti itu harusnya. Tapi tidak bagi Ustadz Royan, guys. Dia ini adalah sosok yang terkenal sangat idealis. Artinya berani berdiri tegak dengan apa sesuatu yang menjadi keyakinan, yang sesuatu itu emang hal yang benar, guys. Jadi seperti yang saya katakan di awal ya, saya sangat berbahagia banget kedatangan bintang tamu kita, narasumber kita saat ini, yaitu Ustadz Royan, guys. Karena beliau merupakan sosok yang luar biasa. Jadi Ustadz itu ya, kalau saya sih jujur ya, saya pribadi, guys, adalah orang awam ya, kurang paham ya dalam hal agama gitu. Tapi kalau misalkan saya boleh istilahnya memberikan sudut pandangan gitu, ataupun mengkriteriakan Ustadz gitu ya. Jadi kan ada yang amar ma'ruf nahi mungkar ya, Ustaz. Ya, insyaallah seperti itu. Jadi di luar sana kita banyak temui ulama-ulama yang memang mengambil sisi amar ma'ruf, menyerukan, mengajarkan kebaikan gitu. Ya itu bagus, guys, bagus. Tapi tidak banyak orang atau ulama yang melakukan nahi mungkar, guys, mencegah, menanggulangi kemungkaran. Tidak banyak ulama-ulama yang seperti itu, karena memang resikonya sangat besar, guys. Terlebih jika bersinggungan dengan pemerintah ya, itu sangat besar. Nah, hal ini juga yang dilakukan oleh Ustadz Royan ketika peristiwa viral itu, guys, dalam rangka nahi mungkar, guys. Pasti udah mulai ini nih ya, kalian sudah mulai apa ya? Tensinya sudah mulai meningkat nih, Jadi guys, biar kalian karena sudah meningkat dan tidak drop. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung saja ke pembahasan nahi mungkar tersebut. Jadi Ustaz, itu sangat luar biasa ya, Pak. Jadi Ustaz ya, itu sangat luar biasa banget ya, sangat luar biasa banget. Sangat ramai dibicarakan di media sosial, baik itu di YouTube, di media-media surat kabar online, maupun di WhatsApp ya, di WA grup dan sebagainya, bahkan di Facebook, di Instagram dan lain-lain. Itu udah sangat viral banget. Kisah keheroikan, kepahlawan Ustadz Royan. Iya. Dan saya salah satu yang mengamati gitu, dan beruntung ya kita hari ini memperoleh narasumbernya langsung. Jadi berita yang kita dapat sangat valid ya, bukannya hoax gitu. Jadi itu gimana ceritanya, Ustaz, bisa terjadi seperti itu? Ya, pertama yang harus kita garis bawahi adalah saya pribadi itu tidak pernah menyangka bahwa akan seviral ini sampai ke tingkat nasional. Itu pertama. Iya. Lalu yang kedua, saya ini tidak tahu orang tersebut siapa. Iya. Ya, tidak tahu. Iya. Tidak kenal, juga sama sekali nggak ngerti, nggak paham lah. Iya. Ya, kan? Ya. Jadi apa yang terjadi kemarin itu hanyalah spontanitas saja. Spontanitas ya. Spontanitas karena selama ini sudah terlatih dan terbiasa untuk membela kaum tertindas. Iya. Ya, jadi nahi mungkar tadi itu. Ya, kalau ada sesuatu yang menurut saya tidak sesuai dengan apa yang saya yakini, itu seketika itu juga langsung saya lawan siapapun itu. Betul. Jadi meskipun waktu itu qadarullahnya memang qadarullah waktu itu adalah seorang ASN. Iya. Tapi kalaupun saat itu adalah seseorang yang berseragam berpangkat sekalipun, ya, itu tetap sama. Iya. Saya akan pasti tegur dia dengan baik-baik. Iya. Ya. Jadi sebelumnya memang sudah ditegur baik-baik dulu ya, ya? Ya, sudah. Oh, lalu kalau misalnya ternyata itu seorang misalnya yang banyak tatonya, preman, dengan banyak teman-temannya, Iya. terus
apa namanya kelihatan seram, tetap sama. Saya akan lakukan hal yang serupa. Betul. Jadi saya tidak memandang seseorang dari penampilan luarnya, terus dari pangkatnya, segala macam, tidak. Tapi saya lihat dari dia, caranya dia untuk berinteraksi dengan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Nah, awal kejadian sebenarnya adalah Kamis pagi. Ya, itu adalah Kamis yang biasa buat saya. Kamis yang biasa. Ya. Saat saya lagi mengurus tabung oksigen untuk masyarakat miskin di wilayah saya di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kan saya lagi pengen ngurus oksigen untuk mereka nih, pengen ke Antasari ceritanya. Ya. Lalu setelah itu sebelum ini mau sarapan dulu lah. Iya. Itu sarapan. Jam berapa itu kira-kira? Sekitar kalau saya tiba tuh sekitar jam 8. Oh, sekitar jam 8. Ya, jam 8 antara jam 8 atau 8.30 lah kira-kira saya tiba di situ, lalu saya makan, ya. Nah, yang saya ingat kejadian itu adalah sekitar jam 9-an. Sekitar jam 9. Jadi saya ini datang duluan ke situ. Datang duluan ya, lagi sarapan pagi lah ya. Sarapan pagi itu sambil santai, sambil ngeliat medsos. Ya, terus saya memang tahu, sadar orang itu datang. Karena kenapa saya sadar? Karena dia duduk persis di depan saya. Oh iya. Ya, persis di depan saya. Jadi depan-depanan. Kayak saya sama antum inilah. Hanya dipisahkan meja makan. Gitu. Tetapi dan saya sadar bahwa dia seorang ASN. Kenapa? Ya karena saya lihat dari ciri khasnya, seragamnya, batik merah dengan ada logo Siger, ya kan, lalu ada pin Korpri di dada kiri, lalu ada papan nama di dada kanan. Itu ASN lah jelas. Betul. Ya kan, tapi saya tidak perhatikan waktu itu namanya. Tidak. Karena memang tidak concern ke situ. Saya concern dengan aktivitas saya pagi itu sarapan dan cek-cek medsos. Iya, betul. Nah, tidak lama daripada itu, ya, ternyata dia langsung berdiri dan langsung gubrak meja seperti itu. Nah, saya persis di depannya. Kaget gitu loh. Kok nggak ada apa-apa, tiba-tiba kaget. Makanya kalau dia di CCTV itu kelihatan saya tuh kaget. Awalnya saya hanya kaget. Tetapi saya belum merespon itu. Belum. Saya merespon beliau saat beliau sudah mencaci maki dengan kata-kata kasar. Mencaci maki tukang buburnya. Tukang bubur. Jadi pelayan bubur dulu. Pelayan bubur, lalu tukang bubur. Jadi kan ada pelayan bubur di dekat meja saya itu dicaci maki sama dia. Setelah itu dia ke tukang bubur yang di meja kasir tuh dia caci maki juga sampai mengeluarkan sebuah ancaman. Saya bisa tutup ini. Oh begitu. Gitu. Saya bisa bubarin ini antara dua kata itulah. Saya bisa bubarin atau saya tutup ini. Ya. Lalu nah disitulah saya tergerak. Tadi sebenarnya kalau dia cuma gebrak meja saja dan dia pergi, mungkin saya udah selesai sudah. Tetapi saya yang menjadi saya spontanitas tergerak ya karena perlakuan dia itu, kata-kata kasarnya, kata kasar, mengintimidasi dan mengancam. Nah di situ saya nggak terima, ya kan. Lalu saya samperin dia, lalu saya katakan, bapak ini seorang ASN, bapak ini aparatur negara, ya. Tidak sepantasnya bapak bicara kasar, caci maki seperti itu, ya. Apalagi kepada pedagang kecil, ya. Karena pedagang kecil ini saat ini sedang lagi salah satu yang paling menderita, Pak. Betul, lalu dia tidak terima, siapa kamu? Gitu kan? Apakah kamu tidak pantas pedagang kecil itu dibela? Kamu bukan kuasa hukumnya. Lalu saya balas lagi. Bapak, saya ini ngerti hukum, tidak perlu menjadi kuasa hukumnya untuk membela orang tertindas gitu ya. Jadi terus setelah itu barulah dia ngajak kelahi. Ngajak kelahi seperti apa itu, Ustaz? Kamu jangan sok jago, kamu belum tahu siapa saya. Terus saya tanya, loh memangnya bapak nih siapa? Gitu loh kan. Sudah, kalau misalnya laki memang sama-sama jantan, ayo kita berkelahi. Terus saya katakan, saya ini nggak ngajak kelahi loh Pak, saya ini cuma nasihatin Bapak, jangan seperti itu sebagai aparatur negara kepada pedagang kecil. Kasihan mereka Pak, nggak perlu dibela. Akhirnya dia lepas pakaiannya, lepas batiknya seperti di video itu ya, lepas baju dan ya,
Soal yang di video itu adalah itu adalah sudah momen-momen terakhir itu. Oh, udah momen-momen ya, terakhir. Sedangkan momen yang di tengah-tengah itu belum tidak ada yang memvideokan. Jadi sebenarnya dan dia sudah ngajak kelahi dan dia sudah ininya udah mau ninju saya. Dan saya udah tenang biasa aja, silahkan aja kalau mau mukul. Dan saya suruh yang lain tolong kalau ada yang berani merekam tolong, tapi ternyata tidak ada yang berani mendokumentasikan itu, ya, sehingga dan saya anggap waktu itu selesai sebenarnya, saya anggap itu selesai. Nah, ternyata sewaktu saya anggap itu selesai, lalu saya kan kembali lagi ke tempat duduk saya gitu ya. Ternyata orang ASN ini mengikuti saya. Oh, cari gara-gara rupanya dia, guys. Jadi terus mengikuti saya di belakang saya, lalu dia ngatain masih terus untuk mengajak kelahi. Oh, begitu. Ya kan? Situ saya ajak kelahi. Terus ayo ke belakang katanya. Nah, saya nggak ladenin itu. Lalu saya katakan untuk apa Pak ke belakang? Ya, gitu loh. Saya nggak ngajak Bapak berantem. Saya ini ngasih tahu Bapak, jangan begitu kepada rakyat kecil. Nah, setelah itu barulah dia mau kembali ke arah parkiran Museum Lampung. Ya, tetapi dia saat kembali itu kita udah terpisah sama tembok gitu. Dia di bawah, saya di atas. Nah, itulah dia masih ngomong macam-macam. Jadi sehingga sampai dia mengatakan kamu perusak negara. Nah, disitulah saya katakan, saya takbir teriak Allahu Akbar, ya kan? Orang membela rakyat kecil, membela pedagang kecil, dibilang perusak negara oleh seorang ASN, ya, atau aparat atau pegawai PNS. Nah, disitulah dia menunjukkan alat kelaminnya, ya. Terus tiba-tiba pas saya rekam dia itu, dia menimpuk dengan batu. Ya, makanya saya di video itu mengelak. Jadi Ustadz, boleh saya potong ya? Mengutip ucapan Ustadz tadi ya, yang ASN itu, oknum ASN tersebut mengatakan perusak negara gitu. Beliau mengatakan beliau sebagai perusak negara ya. Jadi sahabat Peter Pan Junior ya. Jadi kita di sini ada pelajaran yang sangat berharga banget ya. Berkaitan dengan kejadian antara Ustadz Royan dengan oknum ASN tersebut. Nah, kita akan mulai dari pertama, dari kita tanda kutip ya, sebagai ungkapan oknum ASN tersebut yang mengatakan beliau sebagai perusak negara. Padahal ya guys ya, seperti kita ketahui, pertama ya, oknum ASN tersebut pukul 8 ataupun 8 lebih atau sekitar jam 9-an sampai jam 9-an itu beliau ada di tempat kedai bubur. Dari situ saja guys, dari situ saja kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya dialah adalah sosok perusak negara guys. Bagaimana tidak, di jam kerja tapi dia berada di luar guys, bukan berada di dalam kantor yang sebagaimana mestinya dia absen, duduk, dan mulai bekerja di instansi di mana dia bekerja guys. Tapi faktanya di jam kerja dia ada di kedai bubur guys, sambil ngamuk-ngamuk, mengancam-ancam, mengintimidasi, dan memberikan ungkapan-ungkapan ataupun sebutan-sebutan yang justru itu adalah tepat untuk dia. Jadi ini jadi satu tambahan lagi Ustadz. Jadi kalau saya ini ya, saya di media online itu, di situ kan ada beberapa pasal itu Ustadz ya, yang dikenakan kepada oknum ASN tersebut gitu. Yang di situ saya membacanya bakal masuk penjara berapa tahun pasti saya itu. Jadi kayaknya perlu ada tambahan pasal itu Ustaz. Bahwasanya dia sudah menyalahi prosedur kerja gitu, menyalahi prosedur kerja di mana dia digaji gitu. Dia digaji oleh negara, uangnya dari rakyat, tapi dia keliuran gitu di jam kerja. Itu kan sangat tidak baik, mencontohkan tidak baik gitu bagi dia sebagai aparatur negara. Oke, Ustaz lanjut. Ya kalau misalnya kita lihat dari CCTV-nya saja ya, itu jelas ya. CCTV dia datang belakangan.
menggunakan batik ASN-nya. Iya. Dan saat dia berdiri gebrak meja lalu marah dan mengancam, meskipun di CCTV itu memang tidak pernah ada suara, tapi gestur tubuh itu kan kelihatan. Dia nunjuk apa marah-marah seperti itu kelihatan. Itu saja sudah menjadi suatu pelanggaran untuk dirinya. Jadi di luar yang antum katakan tadi, ya kan, masalah waktu kerja patut diduga, waktu kerja dia masih di situ. Sebenarnya kalau kita melihat tanpalah kita lihat jam kerjanya ya, tapi lihat jamnya. Tapi hanya melihat berdasarkan barang bukti CCTV-nya saja, itu sudah pelanggaran. Kalau nanti ternyata dianggapnya dia juga dari jam kejadian seharusnya dia dari kantor, ya wallahu a'lam bishawab, mungkin itu menjadi tambahan untuk beliau. Betul. Dan catatan bagi dinas kepegawaian ya untuk menertibkan tentunya ya Ustaz. jadi luar biasa banget ya Ustadz Royan ini ya. Cepat tanggap ketika melihat suatu hal yang memang tidak pantas guys. Dimana hal-hal tersebut yang dilakukan oleh Ustadz Royan merupakan suatu hal yang mulai langka di negeri ini guys. Dimana orang mengambil sikap diam ketika ada suatu hal yang memang tidak baik itu dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Itu yang terjadi, kita tidak bisa pungkiri ya guys, itu yang terjadi saat ini. Makanya seperti saya katakan di awal tadi ya, bahwasanya kita membutuhkan lebih banyak lagi sosok-sosok seperti Ustadz Royan ini guys. Jika hanya satu orang saja Ustadz Royan dapat istilahnya mengatasi hal-hal yang demikian seperti yang terjadi dengan ASN itu, bagaimana kalau misalkan ada 1000-nya Ustadz Royan? Tentu itu menjadi keberkahan ya, tentunya keberkahan, kebaikan bagi bangsa dan negeri ini guys. Wah. Jadi ada hal yang menarik juga nih ya Ustadz ya, ketika dia bilang kamu belum tahu siapa saya. Wah, saya jadi penasaran siapa dia gitu. Apakah dia seorang sebelumnya background fighter atau pendekar atau seperti apa ya? Atau preman mungkin 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 ya ada sinkronisasinya ya mungkin ya, apabila memang dia mempunyai background seperti itu. Tapi saya pribadi ya guys, pernah berseteru dengan juara fighter One Pride TV One, Bang Theodorus Ginting. Dia juaranya loh, nomor 1. Artinya nomor 1 fighter yang terkenal garang, keras segala macam itu. Tapi yang gak gitu-gitu amat loh Ustadz Roy. Iya, artinya seorang fighter yang memang backgroundnya memang petarung, nggak seperti itu. Jadi Ustadz sudah dapat belum background dia yang sebelumnya atau yang di belakangnya apa gitu? Ya kalau laporan-laporan sih banyak ya, ya karena sudah viral dan jadi banyak yang mengirim WhatsApp ya pesan kepada saya dan juga kepada kuasa hukum saya, ya kan? Terkait profil beliau, ya terkait kebiasaannya, ya tapi itu biar menjadi tambahan hasanah lah buat kami gitu kan, ya. Nah, itu nanti biar saya serahkan kepada kuasa hukum supaya mengetahui, ya kan, kira-kira backgroundnya, latar belakangnya itu seperti apa. Jadi banyak memang yang masuk. Penasaran ini Ustaz. Ya, kan? Banyak yang masuk gitu loh. Ya. Insya Allah nanti juga akan diungkap oleh kuasa hukum ya kalau memang dirasa perlu. Jadi apa yang terlihat di CCTV, terus apa yang terlihat di rekaman video yang viral itu bisa dilihat ke belakang-belakangnya. Ya kan, kesehariannya, ya kan seperti itu. Dan itu terlaporkan kepada kami. Oh gitu. Ya, jadi sehingga pas kita mendapatkan laporan itu pada hari Jumat sampai Sabtu, jadi kita bisa bilang begitu. Ya, jadi tidak heran gitu. Ya kan. Nah, tetapi sebenarnya ini menjadi pembelajaran buat kita semua, ya, bahwa tidak pantas kita ini semena-mena kepada siapapun.
ya, tidak pantas. Apalagi kalau kita sudah mengenakan sebuah seragam, uniforms, ya itu berarti korps, ya apapun itu, ya mereka harus sadar bahwa pakaian yang mereka pakai, gaji mereka, fasilitas mereka, itu bukan dari nenek moyangnya. Iya, betul. Itu semua dari rakyat. Betul. Dari semua rakyat yang bayar pajak, termasuk juga para pedagang kecil, rakyat kecil, itu semua dari situ. Betul. Nah, makanya waktu kejadian itu saya pun juga mengatakan kepada beliau, Bapak itu jangan begitu. Ya, karena pakaian Bapak, fasilitas Bapak, gaji Bapak itu dari rakyat kecil. Tahu apa kamu, katanya. Iya. Jadi semakin dinasihati malah semakin betul sangat arogan. Semakin itu. Ya, ini pelajaran untuk yang lainnya. Bahwa kalau kita bicara, bisa jadi bapak tersebut tuh masih beruntung berjumpanya dengan saya. Iya, betul. Kalau ketemu saya langsung saya beri terus. Iya. Ya kan? Itu kayak antum katakan. Jadi masih beruntung bertemu dengan sosok seperti saya, meskipun langsung spontan mengingatkan dia, ya kan? Tetapi saya tidak mau mengiyakan ajakan dia itu mengajak berantem. Tapi kalau satu lawan satu itu insya Allah habis dia. Iya betul. Ya kan? Iya. Dan untungnya juga saya yang tidak mau terpancing dengan hal-hal seperti itu. Betul. Coba kalau yang lain, ya kan? Wah, itu bisa langsung dikeroyok di tempat. Betul. Ya, jadi beliau ini sebenarnya masih untung, masih Allah berikan kesempatan, ya kan, untuk berpikir, bertobat segala macam. Ya. Boleh saya nitip pesan untuk oknum ASN itu? Iya, Pak Adol. Iya. Jadi buat ini ya, buat Bapak oknum ASN yang berseteru dengan Ustadz Royan, apapun itu backgroundnya Bapak ya, yang istilahnya satu pemicu membuat Bapak itu menjadi sosok yang keras, sosok yang seperti Abang Jago gitu ya. Tapi dalam hal itu yang pasti kita harus sadar di mana segala sesuatunya itu tidak pantas untuk dibanggakan, terlebih untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, jadi Bapak ya, kalau untuk melakukan hal kekerasan, ya jangan dengan Ustadz Royan, tapi dengan saya, Peter Pan Junior. Tapi dengan catatan, ya kalau saya sih komersil ya Ustadz ya. Kalau berdua saya nggak mau yang istilahnya polos-polosan aja Ustadz. Nggak ada manfaatnya Ustadz. Seperti saya menantang duel dengan Abu Janda, ya pasti ada konsekuensinya. Seperti saya menantang Theodorus Ginting, itu ada konsekuensinya. Di Theodorus Ginting saya meminta 5 miliar untuk bagi yang kalah dan 9 miliar bagi yang menang, sehingga akhirnya kan diliput di media, di TV One dan lain-lain gitu. Begitupun dengan Bapak, kalau misalkan memang mau berduel, ya jangan polos-polosan, nggak ada manfaatnya Pak. Iya, kalau ada uangnya baru. Dan itu juga duelnya memang harus di tempat yang memang betul difasilitasi dengan resmi, jadi tidak mengajarkan publik hal yang nggak benar. Sebagai contoh di One Track TV One, jadi kan tersalurkan tuh, kalau memang hobinya berkelahi tersalurkan hal yang positif. Jadi publik juga akan mencontoh hal yang positif juga, hal yang baik, tidak seperti Bapak ini gitu lah. Oke Ustaz, lanjut Ustaz. Iya. Ya saya sih semoga ya. Ada yang bertanya kenapa Ustadz sampai meneruskan ini ke pihak kepolisian, gitu kan? Satu, ya. Jadi sebenarnya ada 2 alasan. Iya. Alasan yang pertama itu adalah, jadi biar bagaimanapun juga, saya ini punya banyak teman di pemerintahan. Iya. Ya. Baik di Pemprov maupun di Kota Bandar Lampung maupun di wilayah yang lainnya. Nah, saya ini tahu teman-teman saya itu berjibaku, berjuang, ya siang malam, ya memikirkan dan bertindak, ya action untuk keselamatan masyarakat Provinsi Lampung. Iya. Nah, apalagi kan Lampung kalau kita lihat faktanya adalah vaksinnya terendah. Cuma data yang terakhir yang kita lihat mortalitasnya tertinggi, juara. Tertinggi. Padahal jarak
antara Lampung dan Jakarta itu nggak jauh. Betul. Nah, ini di tengah keadaan seperti ini, teman-teman saya yang lain itu betul-betul berjuang untuk korpsnya, ya. Mereka berjuang untuk masyarakatnya. Iya, iya. Tetapi begitu saya lihat ASN ini, loh kok bertolak belakang. Iya, betul. Ya, bertolak belakang, sehingga seperti yang saya tulis di video awal saya yang viral itu, saya kan, sehingga tidak pantas kalau ada makhluk seperti ini, ya kan, di tengah ASN yang lain sedang berjibaku, ya, untuk masyarakat. Loh kok ada yang makhluk seperti ini? Ini nggak pantas. Nah, karena apapun dia, siapapun dia menggunakan pakaian seperti itu jati dirinya dia, dan itu sebagai representatif dia. Betul. Nah, saya tuh nggak pengen masyarakat menilai, masyarakat Lampung tentunya menilai, wah semuanya seperti itu. Itu saya nggak mau. Betul. Saya, apa yang saya lakukan, makanya pada Kamis siang itu langsung memutuskan untuk melaporkan beliau ini, ya dalam rangka itu. Ya, saya ingin menunjukkan kepada publik, tidak semua ASN di Lampung itu modelnya seperti dia. Betul. Masih banyak sekali ASN di Lampung ini yang orangnya baik, ya, akhlaknya baik, agamanya baik, perilakunya baik. Ini hanya oknum saja. Betul. Makanya langsung saya laporkan, supaya memberitahu kepada masyarakat, itu hanya oknum. Betul. Menjaga marwahnya. Iya. Itu yang pertama. Lalu alasan kedua, kenapa seorang Royan melanjutkan beliau ini ke kepolisian, agar masyarakat kecil, terutama pedagang kecil, itu merasa masih ada orang yang mau dan berani peduli membela mereka, melindungi mereka. Itu saja, tidak ada yang lain. Betul. Ya. Kalau ternyata setelah itu menjadi viral, menjadi sampai skala nasional, sampai masuk TV, itu nggak ada niatan sama sekali. Iya. Wah, luar biasa ya. Jadi nggak ada niatan saya. Tidak tercetus pada saat detik itu. Saat itu tidak ada tercetus sedikit pun. Yang tercetus saat itu adalah membela rakyat. Wah, luar biasa guys. Kita berikan tepuk tangan ya buat Ustadz Royan ya. Masalah luar biasa banget. Betul-betul Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi sosok seperti Ustadz Royan. Ustadz, jadi di penghujur ini ya pembicaraan kita, saya pribadi ya, Peter Pan Junior ya, jujur merasakan sangat kagum, bahagia dan bangga bahwasannya negeri ini masih memiliki sosok-sosok seperti Ustadz Royan gitu. Yang mana seyogianya ya, idealnya apa yang beliau lakukan menjadi keteladanan bagi kita semua ya, terkhususnya juga bagi anak muda yang terkadang cenderung melakukan hal-hal yang kurang baik tentunya, atau tidak peduli sama lingkungan sekitar. Betul. Jadi berkaca daripada Ustadz Royan, semoga kita bisa meneladani hal-hal baik dari beliau. Jadi apa Ustadz kira-kira pesan-pesan untuk bangsa lah, katakanlah seperti itu gitu. Ya, di saat yang momen yang penting ini, momen yang sakral ya, 17 Agustus. Iya. Kita 76 tahun kita Indonesia merdeka. Ya. Saya sebenarnya sedih, contoh nih ya. Iya. Contoh. Suatu kemarin kejadian. Itu tuh saya minta banyak orang masyarakat untuk mau mendokumentasikan, memvideokan. Itu nggak ada yang mau, satu pun nggak ada. Memvideokan saja nggak mau, apalagi melakukan seperti yang Ustadz. Ya. Tapi saya paham akan hal itu. Kenapa? Karena mereka takut kan. Iya. Saat ini nih banyak masyarakat nih yang serba takut. Kenapa? Karena ditakut-takutin. Iya. Sama siapa? Sama pemerintahnya sendiri takut-takutin. Takut kenapa banyak diancam-ancam sama pemerintah, ya kan? Ada salah satu menteri itu, ya kan? Salah satu menteri ya, itu mainnya tukangnya bisa kita katakan tukang ngancam. Dikit-dikit ngancam rakyatnya, Itu sampai mantan presiden kita Pak SBY sampai concern terhadap hal itu dan mengatakan itu kepada media. Tolong itu yang satu itu jangan sedikit-dikit ancam. Kok masyarakatnya diancam, rakyatnya diancam.
Nah ini terus juga berkaca kepada kasus-kasus yang lain, banyak masyarakat yang mendokumentasikan suatu kejadian. Akhirnya kita dikalahkan oleh kekuasaan, ya kan? Dikalahkan oleh aksesibilitas yang dimiliki oleh lawan kita, dikalahkan oleh kekayaan dan harta yang dimiliki oleh lawan kita, karena dengan kekayaan dan hartanya dia bisa membeli orang-orang, ya kan, untuk memperlakukan kita sesuka hatinya. Nggak usah takut juga. Iya betul. Ya. Kalaupun ternyata kita dikalahkan oleh kekuasaan-kekuasaan manusia seperti di dunia, yakinlah Allah akan memberikan kemenangan bagi kita di akhirat nanti. Ya, betul. Jadi memang sebagaimana dikisahkan dari zamannya Nabi juga Ustaz ya, yang namanya kebakilan dan semacamnya insya Allah akan dikalahkan oleh kebenaran Ustaz ya. Dan kalaupun belum dikalahkan oleh kebenaran, pasti itu akan dibahas oleh Allah di insya Allah di surganya saja. Di akhirat nanti. Di akhirat. Ada yaumul hisab. Yaumul hisab tadi ada. Ada pengadilannya Allah. Iya. Pengadilan akhirat kalau kata Habib Rizik. Iya betul. Ya. Pengadilan. Mereka bisa mengatur-ngatur pengadilan dunia. Mereka bisa, terserah mereka. Mereka mau bikin jungkir balik kayak apa segala macam terserah. Tetapi ingat, ya, ada pengadilan akhirat. Betul. Yang hakimnya ada Allah Subhanahu wa taala. Yang saksi-saksinya, ya, dan pembela-pembelanya ada seluruh anggota badan kita. Amal perbuatan kita. Ya. Tidak ada tawar-menawar, lobby. Dan mulut kita akan terkunci. Kita akan. Iya, luar biasa. Jadi para pemuda Indonesia ini 76 tahun Indonesia merdeka. Ya, jangan hanya beraninya main TikTok saja. Iya, betul. Jangan beraninya hanya main Free Fire saja. Betul. Ayo berani untuk menyuarakan kebenaran. Betul. Di tengah situasi kondisi negara yang sedang sakit saat ini. Negara kita ini lagi sakit. Betul. Ya. Jadi semua lapisan masyarakat mari bersama-sama bangkit ya Ustaz ya. Harus bangkit. Menjadikan momen 76 tahun Indonesia ini bangkit. Betul. Ya, bangkit dari keterpurukan. Ya, bukan hanya keterpurukan karena pandemi juga, keterpurukan karena pemerintah yang zalim. Jadi dari segala aspek ya Ustaz ya. Keterpurukan dari pandemi, keterpurukan dari ekonomi, dari hukum dan tatanan yang lainnya Ustaz ya. Yang Anda katakan di awal, krisis multidimensional. Betul. Multidimensi. Betul. Krisis hukum, krisis kepercayaan, krisis kepemimpinan, krisis ekonomi, krisis juga kesehatan. Allah lagi coba. Ya, Allah lagi coba. Nah, seberapa yakin masyarakat Indonesia kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan seberapa kuat juga ya. Dan seberapa kuat. Betul. Nah, tapi yakinlah Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan. Jadi guys ya, untuk menutup wawancara dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini, yaitu Ustadz Royan yang merupakan tokoh publik, aktivis, dan yang pasti ulama ya. Jadi banyak hal yang kita petik hikmah dari apa yang kita bicarakan ini ya. Yang pertama yaitu kita mendapatkan berita informasi yang betul-betul valid, bukan hoax ya. Sebagaimana yang berkembang di media ya, bahwasanya ada yang suara-suara sumbang mungkin menilai bahwasanya Ustadz terlalu keras, selayaknya menjadi Ustadz menyikapinya dengan lemah lembut gitu. Jadi dengan adanya wawancara ini diharapkan sahabat-sahabat semua tahu dan menyadari bahwasanya inilah kronologi sebenarnya. Jadi Ustadz Royan memang sudah memberikan, menasehati, memperingatkan gitu. Tidak semerta-merta melakukan tindakan berbicara keras dan sebagainya, tidak. Jadi sebagaimana kalian ketahui sendiri bahwasanya pendekatan persuasif, pendekatan secara santun sudah beliau lakukan. Tapi memang sebagaimana keterangan beliau bahwasanya oknum ASN tersebut yang memang arogan guys. Jadi dengan adanya ini semoga kita semua mendapatkan berita yang betul-betul valid sehingga terhindar daripada praduga yang keliru maupun fitnah. Oke, terima kasih banyak ya telah setia menyaksikan Peter Pan Junior
bersama Ustadz Royan, dan terima kasih juga atas partisipasinya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.